Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Saya sangat bersuka cita malam hari ini kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Inspirasi Natal. Doa saya ketika saya sampaikan firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menginspirasi, bahkan menolong kita memahami firman Tuhan. Sehingga kita bisa semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan semakin hari kita semakin didewasakan oleh firman Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yaitu sukacita Natal. Saudara-saudara, ketika saya membahas ini dari ayat per ayat, meskipun dari Matius ada beberapa ayat yang di skip, saya menemukan ada satu tema yang sangat menarik yaitu sukacita Natal. Nah, sebelum kita membahas sukacita Natal, saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu, yang memimpin hamba-Mu, bahkan menuntun, memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah kendali Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah sebab kami sudah siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan program Inspirasi Malam Natal hari ini. Hari ini kita masih dalam Matius, sebenarnya masih Matius yang kedua. Secara khusus kita baca ayat yang ke-10. Ya. Walaupun perikopnya nanti akan saya overview, ya. Dan kita fokusnya malam ini ayat yang ke-10. Kemudian nanti mundur sedikit pada ayat yang Matius 1 ayat 21 ya. Jadi kita baca di ayat Matius yang kedua. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin saudara, bahwa orang Majus ini mengorbankan seluruh hidup mereka untuk bertemu dengan, kalau jelas dikatakan di sini adalah raja orang Yahudi ya. Kalau kita lihat itu di ayat yang kedua ya. Ketika mereka bertemu dengan Herodes, mereka menyampaikan visi dan misi mereka. Herodes berpura-pura ya, disuruh mereka untuk melihat bintang itu. Mereka berjalan, memang pada akhirnya mereka temukan. Walaupun kalau kita baca nanti di ayat yang 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, saudara, seperti yang saya sudah gambarkan kemarin, bahwa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus itu membutuhkan proses yang panjang. Seperti yang saya sudah tegaskan saudara, bahwa mereka tidak bisa berjalan di siang hari. Mereka harus berjalan di malam hari. Saudara tahu, berjalan di padang gurun pada malam hari itu bukan perjalanan yang mudah, itu yang sangat riskan. Riskan karena dengan binatang buas, tentu itu juga dengan dinginnya malam, maka pengorbanan mereka sangat luar biasa. Mereka mengorbankan segalanya, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka melalui malam itu. Siang mereka tentu istirahat.
malam jalan. Tapi berjalan di tengah malam itu di padang belantara bukan hal yang mengenakan, sangat mengerikan. Ada ancaman-ancaman dari binatang buas dan binatang yang berbisa. Setelah seperti yang saya bilang tadi, ratusan hari mereka berjuang, mereka memperhatikan bintang itu. Tapi mereka nggak hopeless. Mereka jalani terus, mereka ikuti terus. Itu sebabnya ketika mereka lihat bintang itu berhenti, mereka sangat bersuka cita. Saudara bisa bayangkan kalau saudara misalnya mencari harta karun. Anda cari berhari-hari lalu tidak ketemu, pada akhirnya ketemu, pasti ada satu sukacita. Anda bayangkan kalau misalnya Anda kehilangan satu benda yang Anda cari-cari, udah berhari-hari nggak ketemu, Anda ketemu, pasti langsung bersuka cita. Orang Majus ini, saudara, mereka ratusan hari, mereka mengulang itu ratusan kilometer dan harus malam hari. Begitu mereka lihat itu bintang itu, mereka lihat bintang itu berhenti, ada satu sukacita besar. Mereka sangat bersukacita. Karena apa? Karena mereka tahu mereka akan bertemu dengan raja orang Yahudi itu. Itu yang disebut Yesus satu. Itulah raja di atas segala raja. Ini adalah sukacita Natal ketika kita bertemu dengan raja di atas segala raja. Jadi sukacita Natal, saudara, tidak bisa hanya kita batasi sebatas celebration. Sukacita Natal tidak bisa hanya kita sebatas perayaan. Nah, kalau dalam masa pandemi seperti ini bagaimana? Kita harus bersukacita merayakannya di rumah masing-masing. Ya, kalau mungkin diizinkan di gereja, bersyukur. Diizinkan bersyukur. Kalaupun di rumah, bersyukur. Karena yang utama, saudara, yang sukacita Natal itu adalah ketika kita bertemu dengan Raja di atas segala raja. Luar biasa, saudara. Kalau saudara mencoba merenungkan, ya, mencoba kita masuk dalam orang Majus ini. Wow, sukacitanya luar biasa. Saya mencoba bayangkan, saudara, ini ratusan hari melalui malam yang dingin, melalui malam yang mencekam dari intimidasi binatang buas. Dan mungkin juga penyamun-penyamun karena mereka membawa harta berharga. Dan saya bisa bayangkan ketika mereka lihat itu bintang itu, saudara, ada satu sukacita besar. Saya masih ingat, saudara, pernah dikatakan, entah saudara percaya atau tidak, tapi saya penasaran. Setiap tanggal 24 malam itu akan ada satu bintang yang unik. Saya pernah satu kali penasaran, saudara. Saya ingat itu persis di Palembang. Saya melihat bintang itu unik, tapi saya entah itu bintang timur atau tidak. Tapi saya lihat bintang itu hari itu unik. Saya tidak bisa mengkonfirm memang dengan bintang yang dilihat oleh orang Majus ini, tapi saya bisa bayangkan sukacita mereka, sukacita luar biasa, ada celebration yang luar biasa. Maka saudara-saudara, sukacita Natal kita itu adalah, saudara, ketika kita bertemu dengan Raja di atas segala raja. Saudara, pertanyaan saya, sudah berapa tahun saudara bernatal, tapi saudara tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus? Hidupmu sama aja. Berapa lama saudara? Ada banyak orang di luar sana bernatal. Natal sudah berlewat berkali-kali, tapi Natal tidak pernah lewat hidupnya. Natal mungkin puluhan tahun, tapi dia belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dia belum bertemu dengan Raja di atas segala. Selain itu, saudara, bagi kita, tentu Yesus, kita harus akui Yesus Raja segala Raja.
Dan di ayat 21, seperti yang saya katakan tadi, Matius 1 ayat yang ke-21. Yaitu di situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu adalah juru selamat manusia dari segala dosa. Seperti yang saya katakan dalam inspirasi sebelumnya, kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Kita ini layak dibinasakan. Kita ini layak dihukum. Kita layak masuk ke dalam alam maut. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai juru selamat bagi kita. Ini adalah sukacita Natal terbesar, yaitu ketika kita mengalami, ketika kita bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat. Malam hari ini kita mempelajari dua hal. Yesus memang raja di atas segala raja, dari pengalaman orang Majus. Bagi kita dia bukan hanya raja segala raja, dia juga juru selamat kita dari dosa. Ini adalah sukacita kita. Saudara, itu sebabnya saya katakan tadi, apakah saudara sudah bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara? Ada banyak orang di luar sana, mereka sudah bernatal bertahun-tahun, tapi mereka tidak menemukan juru selamat. Saya masih ingat saudara dari SD, dari kecil saya bernatal. Ya, saya hanya menikmati Natal itu sebagai perayaan Natal saja. Ya, karena ada dari sekolah, karena saya di kampungnya kampung Kristen, Natal ya Natal saja. Tapi saya akui sampai saya kelas 3 SMP, saudara, saya hanya merayakan Natal, tapi saya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Saya tidak pernah mengalami Yesus. Sehingga hidup saya biasa-biasa saja. Ya, bisa dihitung berapa kali ke gereja, yang pasti Natal dan Tahun Baru. Hidup nggak jelas. Ya, hidup begitu-begitu saja. Natal ya, selesai Natal, selesailah sudah. Tapi berbeda ketika saya sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Ada satu sukacita. Ada satu sukacita yang kita miliki ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, ataupun sebagai Raja yang kita tidak temukan dimanapun. Sekali lagi saya katakan, ada satu sukacita besar. Ada satu sukacita yang tiada bandingnya ketika kita diselamatkan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Pada malam ini, sukacita Natal, saudara. Sukacita Natal ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Raja segala raja, dan juga bertemu dia sebagai Juru Selamat. Bagaimana dengan saudara-saudara malam hari ini yang menyaksikan inspirasi malam Natal ini? Kalau saudara sudah lahir baru, bersyukurlah. Tapi alami Yesus itu setiap Natal. Jangan sampai hanya perayaannya saja. Jangan sampai hanya celebrasinya saja. Tapi sukacita kita yang sesungguhnya Natal itu ketika kita bertemu dengan Raja di atas segala raja itu. Ketika kita bertemu dengan Juru Selamat kita itu. Sekali lagi saudara, saya bertegas. Ada satu sukacita yang kita miliki yang tidak kita dapatkan dimanapun. Kecuali ketika kita bertemu dengan Yesus Juru Selamat. Jangan sampai Natal sudah berlalu bertahun-tahun, tapi Natal tidak pernah melalui hidup kita. Jangan sampai sudah mengaku Kristen bertahun-tahun, tapi Christ there is no in, Christ in, Kristus di dalam. Jangan sampai kita sudah bernatal bertahun-tahun, tapi Kristus tidak ada di dalam hidup. Maka malam hari ini, saudara, saya mengingatkan kita.
Sukacita Natal terbesar itu adalah ketika Yesus Kristus hadir dalam kita. Ketika Yesus Kristus lahir di hati kita. Yesus tidak lagi lahir di kandang domba, tapi biarlah Yesus lahir di hati kita masing-masing. Dan itulah yang menjadi sukacita yang paling besar di dalam hidup kita. Saya ingat ketika saya lahir baru, saudara. Saya ingat itu adalah sukacitanya luar biasa. Dan sukacita itu tidak bisa saya alami dimanapun. Kecuali ketika saya diselamatkan dari dosa saya. Di mana yang tadinya saya harusnya dibinasakan, harusnya dihukum dalam kekalahan. Saya diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Saya dimerdekakan dari perbudakan dosa. Saya dimerdekakan dari hukuman kekal. Sekarang saya menjadi anak Tuhan. Hidup merdeka di dalam Tuhan. Ini adalah satu sukacita yang besar. Ini adalah sukacita Natal yang tidak bisa kita temukan dimanapun. Mungkin saudara bertanya, ya itu kan kapan saja bisa. Ya tentu karena ini konteksnya Natal, kita buat konteksnya sukacita Natal. Jangan sampai Natal tapi Yesus nggak lahir. Nah itu makanya saya bilang sukacita Natal terbesar. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita belajar ada dua sukacita Natal kita. Yang pertama itu yaitu bertemu dengan Raja dia segala raja. Ya ini konteksnya orang orang Majus ya. Mereka bertemu dengan Raja Yahudi, itu kita temukan di pasal yang kedua. Kemudian ini saya tambahkan sedikit mundur, bertemu dengan juru selamat manusia dari dosa. Jadi saudara-saudara, malam hari ini saya mengingatkan kita supaya kita bertemu dengan Tuhan Yesus kapan saja, di mana saja. Tentu saya buat ini tema Natal karena ini sebagai reminder bagi kita. Jangan sampai Natal sudah lewat berpuluh-puluh tahun, tapi Yesus tidak pernah lahir hidup kita. Jangan sampai sudah Natal berpuluh-puluh tahun, tapi kita tidak pernah bertemu dengan Raja di atas segala raja itu. Terutama jangan sampai kita tidak menerima Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kita dari segala dosa kita. Karena dialah satu-satunya yang menyelamatkan kita dari dosa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Malam hari ini sekian inspirasi Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa sukacita Natal itu adalah ketika kami bertemu dengan Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus. Ketika kami bertemu secara pribadi dengan Juru Selamat dosa kami. Tuhan, kami bisa merasakan bahwa ketika orang Majus ini bertemu dengan melihat bintang itu, mereka melihat Raja dia segala raja, mereka sangat bersukacita. Biarlah kami boleh mengalami sukacita yang sama, bahkan melebihi sukacita yang mereka alami ketika mereka bertemu dengan Raja di atas segala raja itu. Biarlah kami bersukacita di tengah-tengah masa pandemi ini. Sukacita kami ketika kami bertemu dengan Raja dan segala raja. Ketika kami bertemu dengan Juru Selamat kami. Ketika kami diselamatkan dari dosa, dari hukuman yang kekal. Ini adalah satu sukacita yang terbesar di dalam hidup kami yang bisa kami rasakan di tengah Natal di masa-masa pandemi. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang tetap berbicara bagi kami masing-masing. Secara khusus Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat umat-umat Tuhan yang mereka Natal malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga setiap perayaan boleh berjalan dengan baik. Dijauhkan dari segala intimidasi, dijauhkan dari segala tantangan ataupun pencobaan. Biarlah kami merayakan Natal dengan aman di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa biarlah Tuhan juga memakai seluruh aparat keamanan, bahkan seluruh pemerintah yang terlibat dalam mengamankan proses perayaan Natal ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dimanapun Natal berada, semua boleh berjalan dengan baik. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, biarlah Tuhan kami boleh bertemu dengan Raja di segala Raja itu. Kami bertemu dengan Yesus sebagai Jurus dan Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hambamu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus yang tetap berkarya di antara kami. Sebelum kami tidur, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Malam ini saya ucapkan kembali terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam program Inspirasi Natal di tengah-tengah pandemi. Sekali lagi saudara, bila saudara-saudara diberkati, silakan menulis berkat rohani apa yang saudara dapat di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian kalau Bapak Ibu merasakan berkat atau ada inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan, silakan dibagikan kepada saudara-saudara kita seiman supaya semakin banyak orang yang diberkati. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang pertama kali yang menonton Inspirasi Malam ini dan belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya ya. Biar Bapak Ibu tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan berikutnya. Sekali lagi, di sini ada tekan tombol loncengnya biar Bapak Ibu juga bisa mengikuti program renungan pagi setiap hari mulai dari hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kalaupun ketinggalan, Bapak Ibu masih tetap bisa mengikuti dan bisa tetap memutar. Sekali lagi saya ucapkan Shalom, selamat malam, selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.